Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Yoda dengan nomor induk mahasiswa 1211241200021. Saya di sini akan membuat video yaitu membahas tentang tindakan saya sebagai ketua panitia pelaksana untuk menangani sebuah masalah pada acara festival musik besar yaitu acara Tomorrowland. This is all that is left of the main stage at Belgium's Tomorrowland Festival, after the structure went up in flames earlier this week. Despite the setback, organisers announced that the event would go ahead. Crowds started to arrive on Thursday, shocked by the incident, but determined to make the most. We kept hope, so we are happy that the festival is going anyways. I know there's no main stage, but it's better than nothing. Oh, it was heartbreaking. It was so sad. We almost cried. It was horrible. But we're happy that it's still going ahead and that we're there. We're in the mood. On Wednesday, flames tore apart the impressive set design. Dozens of DJs were meant to perform on the stage. Among them were the likes of Steve Aoki and David Guetta. The festival has 15 other stages that were not affected. Organisers say they worked hard to avoid cancelling the event. Dus wij waren nog volop bezig op het terrein. Above all, we're very happy that everyone got out unharmed. But of course, to see your showpiece, something you've worked on for 2 years, just to go up in flames, that's terrible. In vuur te zien opgaan, dat is vreselijk. Er niet meer, dus ja, dat is wel... We never thought, oh no, we won't be able to continue here. We always try to think positively and to look for solutions. Te zien en oplossend te denken, dus... An accidental fire investigation has been launched following the incident. Some witnesses reported hearing fireworks going off around the moment the blaze erupted. One of the world's largest electronic music festivals, Tomorrowland is expected to draw 400,000 people over 2 weekends. Berdasarkan video YouTube tersebut, panggung utama festival musik Tomorrowland hangus terbakar pada tanggal 16 Juli tahun 2024. Hingga saat ini penyebab kebakaran dari panggung utama acara tersebut masih dilakukan penyelidikan, sehingga pihak penyelenggara menyebut dugaan sementaranya yaitu konslet listrik pada sistem pencahayaan atau kegagalan teknis dari efek piroteknik. Nah, di sini saya sebagai ketua panitia, saya menyadari bahwa dalam situasi krisis seperti ini dibutuhkannya kecepatan dalam bertindak, koordinasi dan komunikasi yang tepat merupakan suatu kunci utama agar bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan dan reputasi penyelenggara. Sebagai seorang ketua panitia, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Untuk langkah yang pertama itu adalah menilai kerusakan dan risiko. Nah, jadi segera setelah kejadian tersebut terjadi, saya akan mengirim tim teknis untuk melakukan inspeksi menyeluruh mulai dari sistem kelistrikan, lighting, dan sound system, hingga struktur penyangga panggung. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa parah kerusakan, apakah masih bisa diperbaiki, dan apakah aman jika digunakan kembali. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, tidak ada kompromi. Baik, lanjut, untuk langkah yang kedua itu adalah aktivasi rencana darurat. Dalam setiap acara besar, kita sebagai panitia harus memiliki rencana darurat. Jika panggung utama rusak, kita harus memiliki panggung cadangan yang bisa cepat dipasang. Lalu jika belum tersedia, maka saya akan segera menghubungi vendor lokal atau pengadaan struktur sementara, agar acara tidak sepenuhnya batal. Nah, tujuannya adalah memastikan acara tetap bisa berlangsung, meskipun dalam skala yang kecil ataupun sederhana. Langkah yang ketiga itu adalah mendesain ulang tata acara dan zonasi. Setelah kondisi lapangan jelas, saya akan menyesuaikan ulang layout acara. Mungkin bisa saja panggung utama digantikan dengan area lain, tata suara dan pencahayaan ulang diatur ulang, dan jadwal pertunjukan disesuaikan. Bisa saja beberapa jeda waktu ditambah agar tim teknis dapat bekerja dengan aman. Langkah yang keempat itu koordinasi dan delegasi. Dalam masa krisis seperti ini, komunikasi internal seluruh panitia sangatlah penting. Saya di sini sebagai ketua panitia akan mengumpulkan semua kepala divisi, mulai dari tim teknis, logistik, keamanan, hingga komunikasi publik untuk melakukan rapat darurat. Setiap orang harus tahu apa perannya, siapa yang bertanggung jawab di lapangan, dan siapa yang menjadi pusat komando. Dengan alur komando yang jelas, keputusan bisa diambil dengan cepat dan efektif.
Lanjut, untuk langkah yang kelima itu adalah menegakkan standar keamanan. Sebagai ketua panitia, saya tidak akan pernah memaksakan acara berjalan di atas struktur yang tidak aman. Saya akan memastikan setiap komponen sudah diperiksa ulang oleh insinyur panggung dan otoritas lokal, termasuk dengan memastikan jalur evakuasi penonton, barikade pengaman, dan sistem kelistrikan sudah sesuai dengan standar keamanan. Dengan demikian, keselamatan peserta, penonton, dan kru adalah tanggung jawab utama saya. Masuk ke langkah yang keenam adalah komunikasi publik yang transparan. Kita tahu dalam era media sosial, reputasi bisa rusak karena hanya miskomunikasi. Maka saya akan segera menyiapkan pernyataan resmi melalui MC, media sosial, dan pengumuman di lokasi. Saya akan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi, apa solusi langkah yang sedang dilakukan, dan bagaimana panitia berupaya agar acara dapat tetap berjalan. Transparansi akan menumbuhkan kepercayaan publik dan membuat audiens lebih memahami situasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada artis atau performer agar mereka bisa menyesuaikan jadwal dan memahami kondisi teknis yang berubah. Langkah yang ketujuh adalah pemantauan dan adaptasi real time. Saat acara berlangsung, saya akan memastikan ada tim pemantau lapangan yang terus mengecek kondisi panggung, cuaca, dan sistem listrik. Jika muncul masalah teknis seperti lampu padam atau sound drop, tim kita siap melakukan intervensi cepat, dan tentu saya juga menyiapkan plan B seperti sesi DJ improvisasi atau interaksi dengan penonton agar acara tetap hidup meskipun ada keterbatasan teknis. Langkah yang terakhir adalah evaluasi setelah acara. Setelah semua acara berakhir, saya akan mengadakan rapat evaluasi atau postmortem meeting. Di sini kami akan menganalisis penyebab utama kerusakan, menilai efektivitas respon tim, dan membuat laporan resmi untuk sponsor maupun stockholder. Yang paling penting, menyusun rekomendasi agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang, seperti audit struktur rutin, sistem backup ganda, serta peningkatan pelatihan keamanan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil jika saya menjadi ketua panitia dalam situasi seperti kebakaran panggung utama Tomorrowland, fokus utama saya ada pada 3 hal penting. Yang pertama itu menjaga keselamatan semua pihak, baik kru, panitia, ataupun para penonton. Lalu yang kedua itu menjalankan rencana darurat dengan cepat, aman, dan efektif. Lalu yang ketiga itu berkomunikasi secara terbuka dan profesional, karena pada akhirnya kepemimpinan di saat krisis bukan diukur dari seberapa besar masalah yang datang, tetapi dari seberapa tenang, tanggap, dan transparan kita dalam menghadapinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.